warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Carla, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Angkatan 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan judul penelitian tentang Speech Analysis for Clinical Decision Support Systematic Scoping Review dan dipublikasikan dalam jurnal JIMR atau Journal of Medicine Internet Research. Jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2025 terindeks Scopus Q1. Yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah penelitian ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan klinis yang efektif dalam perawatan pasien yang bergantung pada bukti yang diperoleh dari alat penilaian yang telah divalidasi. Penilaian tradisional seringkali menghadapi tantangan seperti kompleksitas fitur klinis, potensi bias dari klinis, variasi dalam tingkat keahlian, dan biaya instrumen yang tinggi. Dalam konteks ini, biomarker digital muncul sebagai paradigma yang transformatif dalam dukungan keputusan klinis, memberikan pengukuran objektif yang lebih tepat yang melampaui penilaian tradisional. Melalui sensor smartphone dan wearable, biomarker ini dapat menangkap data granular pasien yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh klinisi. Misalnya, sensor gerakan dapat mengukur kontrol motorik halus melalui pola mengetik dan interaksi layar sentuh. Sedangkan akselerometer dan giroskop dapat mengukur parameter gait seperti variabilitas panjang langkah dan kecepatan berputar. Analisis sinyal bicara juga menjadi fokus, di mana variasi halus dalam sinyal bicara dapat mendeteksi kondisi psikiatri. Pendekatan ini menawarkan wawasan klinis melalui metode non-invasif dan non-intrusif, menggunakan perangkat digital yang murah dan dapat diakses secara luas baik dalam metode waktu maupun offline. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki tren terbaru dalam analisis sinyal bicara klinis digital dan memahami konsep-konsep kunci serta proses penelitian dari perspektif klinis dan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Menganalisis literatur, melakukan tinjauan sistematis terhadap artikel-artikel yang berfokus pada analisis sinyal bicara untuk pengambilan keputusan klinis khususnya dalam konteks penyakit neurologis. 2. Mengidentifikasi tema kunci, mengidentifikasi tema-tema utama dalam analisis sinyal bicara, termasuk kondisi kesehatan, tujuan klinis, data bicara, pendekatan data science, dan aplikasi klinis. 3. Menemukan kesenjangan penelitian, mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang ada, seperti perlunya proses penelitian yang lebih terstruktur dan inklusi populasi yang lebih beragam dalam studi. 4. Menyusun kerangka penelitian, mengusulkan kerangka penelitian yang mengadaptasi metodologi desain sains untuk membimbing studi-studi di masa depan menuju intervensi teknologi yang lebih efektif dalam pengaturan klinis. 5. Meningkatkan relevansi klinis, meningkatkan pemahaman tentang bagaimana teknik data science dapat dipergunakan untuk meningkatkan analisis sinyal bicara sehingga mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih baik dan relevan di masa depan. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian dalam studi ini melibatkan pendekatan tinjauan sistematis yang dilakukan melalui langkah-langkah berikut. 1. Pengumpulan data. Penelitian dilakukan dengan melakukan pencarian di 6 basis data untuk mengidentifikasi artikel yang relevan yang berfokus pada analisis sinyal bicara untuk pengambilan keputusan klinis. Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya studi yang sesuai yang dimasukkan dalam analisis. 2. Kriteria seleksi. Dari total 389 artikel yang memenuhi kriteria awal, 72 artikel atau sekitar 18,5% yang berfokus pada penyakit neurologis dipilih untuk analisis kualitatif. Artikel-artikel ini dianalisis untuk memahami konteks klinis dan teknis dari analisis sinyal bicara. 3. Analisis kualitatif. Studi yang terpilih dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema kunci, termasuk jenis penyakit yang diteliti, tujuan klinis, fitur bicara yang dianalisis, dan pendekatan data science yang digunakan. 4. Evaluasi dan sintesis. Hasil dari analisis kualitatif disintesis untuk mengidentifikasi potensi aplikasi klinis dari analisis sinyal bicara.
serta untuk menemukan kesenjangan dalam penelitian yang ada. 5. Pengembangan kerangka penelitian. Berdasarkan temuan dari tinjauan literatur, peneliti mengusulkan kerangka penelitian yang mengadaptasi metodologi desain sains. Kerangka ini dirancang untuk membimbing penelitian di masa depan dengan fokus pada pengumpulan data bicara primer dan evaluasi klinis. 6. Penyampaian hasil. Hasil penelitian disajikan dengan menyoroti kontribusi dari analisis sinyal bicara dalam mendukung pengambilan keputusan klinis, serta rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan aplikasi klinis yang lebih efektif. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan kunci terkait analisis sinyal bicara dalam konteks pengambilan keputusan klinis, khususnya untuk penyakit neurologis. Berikut adalah ringkasan hasil penelitian. Yang pertama, jumlah artikel yang dikenali. Dari total 389 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, 72 artikel atau 18,5% berfokus pada penyakit neurologis dan dianalisis secara kualitatif. 2. Kondisi kesehatan yang diteliti. Penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer, dan gangguan kognitif adalah kondisi yang paling sering diteliti. Penelitian menunjukkan bahwa fitur bicara dapat digunakan sebagai biomarker objektif untuk kondisi-kondisi ini, terutama ketika biomarker definitif tidak tersedia. 3. Tugas bicara yang digunakan. Tugas bicara yang umum digunakan dalam penelitian ini meliputi fonasi berkelanjutan, tugas diadohokinetik, tugas membaca, deskripsi gambar, dan tugas bicara yang dipicu. Tugas-tugas ini membantu dalam menganalisis berbagai fitur bicara. 4. Fitur bicara yang dianalisis. Penelitian mengeksplorasi berbagai fitur bicara, termasuk fitur konvensional seperti frekuensi dasar, jitter, dan simak, serta fitur berbasis pemrosesan sinyal digital yang lebih canggih, seperti fitur berbasis transformasi, wavelet, dan spektrogram. 5. Pendekatan data science. Berbagai pendekatan data science, termasuk machine learning dan analisis statistik, digunakan untuk membangun model prediktif dan mengevaluasi hubungan antara fitur bicara dan variabel klinis. 6. Kesenjangan penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan yang cukup signifikan dalam literatur, termasuk perlunya proses penelitian yang lebih terstruktur dan inklusi populasi yang lebih beragam. Kesenjangan lain yang diidentifikasi adalah kurangnya studi longitudinal dan evaluasi klinis yang komprehensif. 7. Usulan kerangka penelitian. Penelitian ini mengusulkan kerangka penelitian yang mengadaptasi metodologi desain sains yang membimbing studi-studi di masa depan dengan fokus pada integrasi metode kuantitatif dan kualitatif serta evaluasi klinis yang lebih baik. Bagaimana jika penelitian ini diterapkan di Indonesia? Jika penelitian ini diterapkan di Indonesia, ada beberapa pertimbangan dan langkah yang dapat diambil untuk memastikan keberhasilan dan relevansi analisis sinyal bicara dalam konteks pengambilan keputusan klinis untuk penyakit neurologis. Berikut adalah beberapa poin penting. 1. Konteks budaya dan bahasa. Mengingat Indonesia memiliki beragam bahasa dan dialek, penting untuk mengadaptasi alat dan metode analisis sinyal bicara agar sesuai dengan variasi linguistik lokal. Penelitian ini harus mempertimbangkan perbedaan fonetik dan porosodik dalam bahasa-bahasa yang digunakan di Indonesia. 2. Pengumpulan data. Pengembangan aplikasi berbasis smartphone untuk pengumpulan data bicara dapat dilakukan untuk memudahkan partisipasi masyarakat. Aplikasi ini harus dirancang untuk mengumpulkan data dalam berbagai kondisi lingkungan, mengingat variasi akustik yang mungkin ada di berbagai daerah. 3. Keterlibatan tenaga medis. Kolaborasi dengan profesional kesehatan seperti dokter dan ahli terapi bicara sangat penting untuk memastikan bahwa analisis sinyal bicara dapat diintegrasikan ke dalam praktik klinis yang ada. Pelatihan bagi tenaga medis tentang cara menggunakan dan mengintegrasikan hasil analisis juga diperlukan. 4. Studi kelayakan dan validasi. Sebelum implementasi luas, studi kelayakan dan validasi harus dilakukan
untuk memastikan bahwa metode analisis sinyal bicara efektif dalam konteks lokal. Ini termasuk pengujian pada populasi yang beragam dan dalam berbagai tahap penyakit. 5. Pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang manfaat analisis sinyal bicara dalam diagnosis dan pemantauan penyakit neurologis di kalangan masyarakat dan profesional kesehatan dapat membantu dalam penerimaan teknologi ini. 6. Pendanaan dan dukungan kebijakan. Dukungan dari pemerintah dan lembaga kesehatan untuk pendanaan penelitian dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi sangatlah penting. Kebijakan yang mendukung inovasi dalam kesehatan digital juga dapat mempercepat adopsi teknologi ini. 7. Penelitian berkelanjutan. Melakukan penelitian berkelanjutan untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari penggunaan analisis sinyal bicara dalam pengambilan keputusan klinis di Indonesia. Ini termasuk studi longitudinal untuk memahami perubahan dalam fitur bicara seiring dengan perkembangan penyakit. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, penerapan penelitian di Indonesia dapat memberikan manfaat signifikan dalam diagnosis dan pemantauan penyakit neurologis, serta meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan di daerah terpencil. Nah, secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyoroti potensi analisis sinyal bicara dalam mendukung pengambilan keputusan klinis dan menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan relevansi klinis dan efektivitas intervensi berbasis teknologi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.